terakhir dari Polda Metro Jaya terkait dengan SP3 Rismon itu dari pihak Anda bilangnya tidak sah. Emangnya kenapa, Mas? Ya sebenarnya nggak apa-apa, Pak Mas Kosinudin tadi bilang nggak sah. Kalau saya sih senyum saja. Yang nggak ada gunanya lagi keluar ya. Karena sebenarnya dia itu semenjak dilaporkan oleh kelompok dari pihak sana loh ya. Saya yang ngikuti laporannya aja Bill Fakih. Kemudian dari si siapa? Joshua, terus kemudian dari Roni itu. Ya sebenarnya dia kan sudah selesai. Selesai hidupnya maksudnya. Makanya saya nggak perlu jawab lagi ya zombie itu. Karena dia sudah dilaporkan dan bahkan memang meskipun tidak dilaporkan soal surat kematiannya. Tapi kan isu itu kan sudah terdengar. Bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia. Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu Polda itu. Saya akan tonton gini-gini. Udah nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu sama dia. Ya, jadi ngapain? Saya mau dengar. Zombie berbaju SP3. Roy Suryo sindir Rismon habis-habisan. Sebut tak perlu ditanggapi. Roy Suryo merespons dingin penerbitan surat penghentian penyidikan SP3 untuk Rismon Sianipar. Bagi Roy, SP3 itu tidak sah dan ia hanya senyum saja mendengar pernyataan pihak lain. Namun lebih pedas lagi, Roy menyebut Rismon sudah selesai hidupnya. Sebuah sindiran sinis yang merujuk pada isu lama pemalsuan surat kematian yang pernah menimpa Rismon. Dengan nada sarkastis, Roy menjuluki Rismon sebagai zombie dan menegaskan bahwa sosok yang pernah dilaporkan itu tak layak lagi dipercaya. Tuhannya aja ditipu sama dia, apalagi masyarakat, ujar Roy, merujuk pada kontroversi surat kematian palsu yang diduga dibuat Rismon. Roy juga meremehkan aksi Rismon yang sempat celoteh panjang dan marah-marah di depan Polda. Menurutnya itu hanya tontonan kosong. Udah, gak usah nantang-nantang dia, tegas Roy, sembari menyebut bahwa tidak ada gunanya lagi meladeni seseorang yang sudah kehilangan kredibilitas moral. Kesimpulannya, SP3 tak menyelamatkan wajah Rismon di mata Roy. Justru momen ini dipakai untuk mengubur kredibilitasnya. Dengan kalimat pembunuh karakter, dia sudah menipu Tuhan, apalagi rakyat. Tapi saya pengen tahu emosi dari seorang Bang Rismon. Anda kan selalu menemani beliau ya. Setelah SP3 ini seperti apa sih Bang Andi? Dia emosinya cuma sudah kayak dulu lagi ya. Artinya udah tertukar itu. Dia ada penyesalan. Ada penyesalan dalam dirinya dan juga kita lihat tadi kan dia pakai kacamata. Dia terharu untuk itu. Ya. Artinya dan juga dia lihat. Dia jelaskan 480 halaman yang dia tulis. 49 halaman hanya dia ini. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya Jokowi White Paper punya Roy Suryo. Maka dia tantang tuh. Orang pakai kacamata untuk bisa bagaimana untuk bertemu dengan dia. Kesehatan kalau diadu tuh. Aku punya pengetahuan kesehatan asli, Memkes saya. Orang pakai kacamata itu untuk menyembunyikan bahwa dia akan melakukan kebohongan. Maka ketika dia tadi pakai kacamata, dia ngawur. Nah, itu lebih ngawur. Ini apa? Itu lebih ngawur. Baca bukunya. Karena saya yang di dalam. Bukunya. Dia kan ngawur. Kita dia nggak punya. Itu halusinasi. Orang dia yang di lapangan. Ini maksudnya kacamata hitam atau kacamata biasa nih? Kacamata hitam. Orang ini nggak ngerti apa ini. Tiga sastra. Baik, kita jangan masuk ke psikolog kacamata tiga sastra. Memahami itu saya kira keliru ya. Kita tidak masuk ke psikologi kacamata hitam. Bang Andi, tapi terkait dengan statement SP3 yang tidak sah dari pihak Roy CS, Anda seperti apa menanggapinya? Ya itulah kalau orang mereka sudah ketakutan. Mana buktinya, Mbak? Tanya SP3-nya mana coba? Suratnya mana? Tuh. Itu surat SP3-nya. Boleh dilihatkan. Udah dipresentasikan ke sana. Saya ingin Abang bacakan sedikit saja kesimpulannya ya Bang ya. Otaknya sudah tertukar. Roy Suryo hantam Andi Azwan dan Rismon habis-habisan. Setelah Rismon Sianipar mendapat SP3 dari Polda Metro Jaya, sahabat barunya, Andi Azwan, mengklaim bahwa Rismon sudah tenang, bahkan bisa tidur nyenyak. Andi pun menyebut Rismon sempat terharu dan akan merevisi bukunya yang berjudul Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Namun, klaim kedamaian itu disambut sarkasme pedas dari Roy Suryo. Roy menolak mentah-mentah narasi ketenangan Rismon. Otaknya sudah tertranslasi, sudah tertukar, ujar Roy dengan nada sinis. Bukan tenang, itu tandanya dia sudah tidak waras lagi. Roy yang mengaku memiliki latar belakang S2 kesehatan pun melancarkan analisis gestur kepada Andi Azwan.
Ia menyebut bahwa Rismon yang tiba-tiba memakai kacamata hitam saat tampil di depan publik adalah tanda seorang pembohong. Saya kuliah kesehatan. Pembohong itu bisa dilihat dari gestur matanya, tegas Roy. Tak berhenti di situ, Roy juga merobek habis kredibilitas buku setebal 400 halaman yang diklaim sebagai hasil riset Rismon. Dengan nada menghujam, Roy menyebut buku itu lahir dari rahim rumus-rumus kualitatif kelas teras, hanya disajikan dalam balutan tabel dan dihias dengan sampel pinjam dari tetangga. Mahasiswa semester awal aja tahu, itu bukan temuan, itu hanya susunan ulang, ujar Roy. Tapi karena dijilid putih dan ditebalkan, jadilah ia kebijakan. Bukan riset yang membumi, melainkan retorika yang meninggi. Roy juga tak segan menyerang Andi Azwan secara personal. Ia menyebut Andi hanyalah lulusan D3 Sastra Universitas Manila dan dengan nada merendahkan mengatakan, nggak kayak saya. Andi yang merasa tersulut pun kepancing emosi. Ia membalas dengan nada defensif, mengaku ada di dalam sehingga lebih tahu kondisi Rismon. Namun Roy dengan cepat memotong. Lo D3 Sastra, lo sok tahu soal kesehatan. Saya lulusan UGM, bukan Manila. Panas, tajam, menusuk. Dan di ujung debat yang ricuh ini, yang tersisa hanyalah tawa sinis Roy Suryo dan raut muka Andi Azwan yang berusaha keras menyembunyikan kekalahannya di balik jargon, "Saya ada di dalam." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.